Dalam rangka merayakan Natal Kristus tahun 2022, maka gereja akan melaksanakan beberapa kegiatan. Hari Rabu tanggal 7 Desember jam 11 siang akan diadakan berbagi kasih, yaitu memberi makan buat jiwa-jiwa. Hari Selasa tanggal 13 Desember jam 6 sore akan diadakan Natal di Rumah Doa Lasem. Hari Kamis tanggal 15 Desember jam 5 sore akan dilaksanakan Natal anak-anak di tempat ini. Hari Jumat tanggal 16 Desember jam 4 sore akan dilaksanakan ibadah Natal WBI di tempat ini. Hari Sabtu tanggal 24 Desember jam 5 sore akan dilaksanakan Natal remaja di tempat ini. Dan hari Minggu tanggal 25 Desember jam 5 sore akan dilaksanakan Natal umum. Untuk ibadah tutup tahun akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember jam 7 malam. Gereja menyediakan amplop taburan untuk Natal di tahun ini. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita sore hari ini. Shalom, Shalom. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, Yesus adalah sumber kekuatan kita. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari katakan kepada Tuhan, hanya Kau milikku di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Mari semua doa
sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, yes, yes, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan lagi, Allah sumber kuatku. Yo, katakan, Allah sumber kekuatan kita. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin, haleluya. Yes, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa sumber kekuatan kita? Yesus kekuatan kita. Amin. Haleluya. Dia pengharapan hidup kita. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil, Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa percaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Orang yang miskin Dia pun angkat. Mari puji Dia, katakan Dia Allah yang adil, Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa percaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Katakan, Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Semua jadi kaya. Amin. Allah Bapa percaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Yes, amin. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Yes, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
haleluya, haleluya. Hanya ada satu nama yang terus memberikan kekuatan pengharapan dalam hidup kita. Namanya siapa? Namanya siapa? Yesus, haleluya. Yesus. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan buat setiap kita di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan, hadapi segala mari katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama kita. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bertepuk tangan bagi Raja kita, Allah kita yang dahsyat. Yes. Dalam namanya ada pengharapan, ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupmu. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari katakan, dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya yes ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ada di sini, kami percaya kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami, kekuatan-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya Ralawashana, ya Ralawashana. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari katakan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kau tempat persembunyian kami Yesus. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari katakan Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau menara dan perisai di hidupku. Mari katakan, Engkaulah menara dan perisai kami ya Tuhan. Menara dan perisai di hidupku. Mari sembah dengan segenap kekuatan-Mu.
Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kaulah sumber kehidupan, Kau sumber kekuatan, Kau yang kami nanti-nantikan, Kau yang kami sembah Tuhan. Kaulah tempat kami berserah, Kaulah tempat persembunyian kami ya Tuhan. Kaulah menara dan perisai, Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan, Kau satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang mulia. Mari sembah dengan segenap hati dan kekuatan-Mu, dengan semua yang kamu bisa lakukan buat Tuhan. Mari tinggikan, senangkan hatinya. Ya dalam basya dalam mata dalam basya ya dalam mata dalam basya dalam mata dalam basya dalam. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Engkau memberikan kekuatan yang baru di tempat ini ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapan kami, Engkaulah satu-satunya harapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kekuatan kami. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Engkaulah harapan hidup kami ya Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku percaya, ku aman. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, katakan tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, amin. Sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Amin. Harapanku takkan hilang, harapanku dalam. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan harapanku. Percaya ya Tuhan. Harapan kami hanya pada-Mu ya Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, ku
kami tahu kami hidup di dalam dunia yang tidak ada kepastian. Tetapi kami memiliki Tuhan yang selalu ada kepastian. Kami mengucap syukur karena masa depan kami ditanggung penuh oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sudah ada di masa depan kami menyiapkan yang terbaik bagi kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sangat berkelimpahan dalam hidup kami. Buka mata rohani kami Tuhan, supaya kami senantiasa melihat kebaikan Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Apapun yang kami hadapi, apapun permasalahan pergumulan hidup, kami akan terus nyatakan Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Tuhan, pada malam hari ini kami tahu bahwa firman Tuhan akan meneguhkan hidup kami. Dan Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus yang meneduhkan, Roh Kudus sendiri yang memberikan pewahyuan. Dalam nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Silakan duduk. Shalom. Sungguh mengucap syukur ada di tempat ini, saya belum pernah ke sini. Terima kasih Ibu Elizabeth sudah mengundang saya jauh-jauh hari. Tadi malam saya bilang sama istri saya, wow saya sungguh bersuka cita mau ke sini. Karena ini doa saya di awal tahun sebelum masuk tahun yang baru. Saya bilang Tuhan, saya mau ke kota-kota yang belum saya kunjungi. Dan salah satunya Rembang, dan saya senang ada di sini. Kota Bapak Ibu sangat indah. Tadi saya lihat keluar ada pantai di situ. Dari rumah saya aja nggak bisa lihat pantai. Kalaupun mau lihat pantai, pantainya jorok di Jakarta ya. Di sini luar biasa. Tuhan sangat baik, Tuhan indah. Pada kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya harus memperkenalkan diri, nanti dibingung, tadi pikirnya Mike Tyson di depan sini ya. Istri saya selalu bilang gini, mohon maaf sama jemaat bilang katanya. Kenapa? Karena kamu kan nggak ada rambutnya. Itu kalau ada pantulan cahaya, silau jemaat kasihan. Jadi kalau ada pantulan cahaya anggap aja urapan Tuhan, amin. Oke. Saya dilahirkan di keluarga yang sangat Kristen sekali. Jadi papa saya ini salah satu pendiri Gideon Indonesia yang membagikan Alkitab di penjara-penjara. Dan keluarga mama saya ini yang mendirikan toko buku Immanuel, atau kalau Bapak Ibu pernah membaca buku yang belakangnya ada logo Immanuel, itu adalah keluaran kami. Yayasan Immanuel didirikan tahun 1967 dan kami membantu banyak hamba-hamba Tuhan di daerah sampai hari ini. Dan saya dibesarkan di keluarga seperti itu, bahkan saya dikirim ke sekolah Kristen dan lain sebagainya, cuma saya aja yang berontak terus gitu ya. Saya mengenal Yesus sebagai Juru Selamat di tahun 98. Saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat hidup saya dan di situ hidup saya diubahkan Tuhan. Opa oma saya itu tahun 1920-an ya. Itu datang dari India sebenarnya. Mereka Kristen dan mereka datang sebagai ekspatriat kerja di pabrik rokok di Pasuruan sebagai akuntan. Karena mereka anak Tuhan dan mereka akhirnya tidak sejahtera lama-lama kerja di sana. Mereka mengeluarkan diri dari situ dan mereka mendirikan gereja di Batu Malang tahun 1930-an. Dan dari situ lahirlah sebuah visi yang luar biasa untuk memberitakan Injil di Indonesia lewat literatur. Saya nggak pernah ketemu sama opa oma saya, mereka sudah meninggal sebelum saya lahir. Jadi mereka adalah pahlawan iman bagi saya. Jadi mama saya ini asli orang India yang lahir di Batu Malang, aneh ya. Jadi orang India asli nggak bisa bahasa India, yang bisa bahasa Jawa sama bahasa Belanda karena di dalam penjajahan Belanda. Mama saya pindah ke Jakarta tahun 60-an, ketemu sama papa saya pindah juga dari Manado, papa saya orang Manado. Dan dua-duanya menyanyi di paduan suara di sebuah gereja GPDI juga di Jakarta. Dan mereka jatuh cinta, mereka mulai pacaran dan menikah dan lahirlah kami ya. Jadi yang satu putih, satunya gelap kulitnya gitu ya, Manado dan India. Saya menikah sama orang Chinese, orang Cina, jadi anak-anak saya gado-gadonya luar biasa. Dua-dua aja nggak ada yang mirip sama saya. Teman-teman saya katakan kutuk sudah dipatahkan, kurang ajar teman-teman saya. Saya kalau lihat anak saya yang kedua itu waktu dari kecil kayak boboho gitu ya, bulat, sipit gitu ya. Saya doakan Tuhan tolong, namanya Keaton, tolong supaya Keaton satu hari bisa mirip sama saya. Sekarang dia sudah 15 tahun, makin beda mukanya, tapi nggak apa-apa. Saya kalau jalan sama dia dipikir culik anak gitu ya. Oke, jadi kira-kira gitu ya pengenalan saya. Kalau tanya rambut saya kemana, sudah almarhum dipanggil Tuhan, alias rontok semuanya habis. Oke, mari kita baca sama-sama Mazmur pasal yang pertama.
ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya mohon maaf kalau ada bintang-bintang, saya nggak COVID kok, saya udah antigen. Saya kena ini alergi, debu, jadi saya agak nggak enak lehernya. Oke, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mungkin kita kalau membaca ini kita akan berpikir, oh itu saya kok, saya oke kok, saya hidupnya oke lah. Saya tidak lakukan hal-hal itu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya ikut Tuhan kok Pak, saya nggak masalah gitu ya. Apalagi terus kita baca lagi ayat yang ketiga, wah kita senangnya luar biasa. Karena ada bagian terakhir di ayat ketiga yang sangat dahsyat. Dikatakan gini, ia seperti pohon, oh berarti saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja yang aku perbuat nanti akan berhasil secara sendirinya. Nanti giliran tidak berhasil, kita mulai komplain sama Tuhan. Kita mulai melewati pergumulan, kita mulai komplain. Karena kita baca ayat ini buru-buru dan kita tidak mengerti esensinya. Betul, Tuhan mau apa yang kita perbuat berhasil. Tetapi jangan lupa di situ ada kata ditanam. Ditanam itu nggak enak. Ditanam itu letaknya di bawah tanah, betul? Dan ditanam itu letaknya 11-12, samping-sampingan sama jenazah atau bangkai. Yang jenazah tidak akan tumbuh, tetapi yang namanya manusia yang diproses sama Tuhan, yang ditanam sama Tuhan, itu akan ditumbuhkan sama Tuhan. Tunas-tunas mudanya. Bahkan Tuhan mengatakan di sini, dia akan menumbuhkan buahnya pada musimnya. Kalau waktunya Tuhan, kemudian daunnya tidak akan layu. Baru setelah itu apa yang diperbuatnya berhasil. Karena sebelum ditanam, kalau sudah diberikan yang namanya keberhasilan, pasti orang ini tidak akan bisa mengelola dengan baik dan benar. Itu sebabnya ada proses yang namanya ditanam. Dan ditanam itu gak enak. Tetapi Tuhan mau kita ditanam supaya kita berakar di dalam Kristus. Sebentar kita mau belajar berakar di dalam sebuah pertumbuhan di dalam kasih karunia. Itu berbeda dengan mungkin pengajaran yang kita pernah dengar sebelumnya, pengajaran-pengajaran yang transaksional sama Tuhan. Kalau saya buat begini, nanti Tuhan akan begitu. Dan akhirnya banyak orang kecewa sama Tuhan. Ya, hati-hati dengan yang namanya dalam tanda kutip Injil kemakmuran. Gak ada Injil kemakmuran. Ya, yang ada adalah Injil kasih karunia Tuhan. Jadi kita perlu paham ketika saya di dalam proses ditanam sama Tuhan, itu gak enak. Gak enak. Saya di dalam proses ditanam tahun 2019 ketika saya divonis mati sama dokter ketika saya kena kanker darah yang mematikan. Dan waktu saya bertanya sama Tuhan dan saya ada di kamar rumah sakit dan gak keluar-keluar, tiba-tiba satu hari Tuhan mengatakan begini sama saya. Coba kamu lihat keluar kaca jendela rumah sakitmu. Apa yang kamu lihat? Dan saya melihat gedung-gedung. Saya dirawat 2,5 bulan di Singapura, saya dirawat 2,5 bulan di Jakarta. Dan rumah sakit saya yang di Jakarta itu ada di tengah-tengah Jalan Sudirman, gedung semua. Satu hari Tuhan bilang begini, kamu lihat gedung-gedung itu, kamu lihat fondasinya enggak? Enggak. Kamu nikmati enggak keindahan gedung-gedung yang luar biasa tingginya? Iya. Aku sedang membangun fondasimu. Aku sedang membangun karaktermu ketika engkau sedang ditanam. Ada gedung namanya Autograph Tower di Jakarta, gedung tertinggi di Indonesia, 382 meter. Beberapa kali, udah jadi gedungnya, beberapa kali saya lewat di tempat waktu itu sedang dibuat di awalnya beberapa tahun yang lalu. Saya sempat bilang gini sama istri saya, kok lantai satunya gak kelihatan ya? Lama sekali berbulan-bulan gak kelihatan. Satu hari saya ketemu sama teman saya seorang arsitek, dia bilang apa? Bill, itu kalau lagi dibangun fondasinya lama. Kenapa? Karena itu galinya dalam sekali ke bawah tanah. Dan harganya mahalnya luar biasa. Kenapa? Karena akan jadi gedung tertinggi. Jadi kalau kita sedang ditanam dan seolah-olah seperti prosesnya kok lama sih Tuhan. Roh Kudus sedang berbicara pada sore hari ini. Aku akan bawa engkau naik tinggi. Supaya nanti ketika engkau naik tinggi, engkau gak akan sombong. Engkau cakap mengelola hidupmu dengan baik dan benar. Karena yang aku sedang bangun hari ini adalah karaktermu.
Kita nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu tanpa Tuhan. Kita nggak bisa bermegah di dalam apapun yang pernah kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan kalau bukan dengan Tuhan. Semua keberhasilan di dalam dunia ini di bawah matahari ini semuanya karena Tuhan. Kita masih bernafas hari ini itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan berarti masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun kita berada. Kita masih dikasih kesempatan loh. Kita masih dikasih kesempatan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan itu berarti kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu gak main-main. Kita gak bisa hanya sekedar datang ke dalam sebuah ibadah dan kita berpikir bahwa secara organik dengan sendirinya saya akan bertumbuh di dalam Tuhan. Gak bisa. Kita harus senantiasa setiap hari menjadikan yang namanya ketekunan di dalam Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, menabur kebenaran, itu udah harusnya jadi gaya hidup. Saya gak pernah ngajarin kedua anak saya, baca firman Tuhan sama berdoa itu keharusan. Karena keharusan adalah faktor eksternal. Siapa yang diharuskan? Anak kecil. Anak kecil diharuskan apa? Gosok gigi, makan, belajar, betul? Yang terjadi apa? Capek, lupa, berontak. Kamu udah gosok gigi nak? Lupa. Anak kecil. Yang ngingetin siapa? Orang tuanya. Nah ayo makan, nanti dulu dong, nanti aja gitu, berontak. Nah belajar dong, enggak capek, belajar mulu. Capek, lupa, berontak. Dan terus harus diingatkan sama orang tuanya. Pertanyaan saya sekarang, kita sudah dewasa semua di sini. Apa masih orang tua kita teleponin kita kalau malam? Nak kamu udah gosok gigi belum? Kenapa? Karena sekarang kita gosok gigi semuanya udah gaya hidup. Lahir dari dalam sini, betul? Tanpa disuruh kita akan lakukan. Pertanyaannya, kok kita nggak gitu sama hubungan intim sama Tuhan? Harus naik level, bukan keharusan lagi tapi gaya hidup. Gak mungkin orang datang kepada saya bilang gini, Pak bagi makan Pak, saya udah seminggu gak makan. Kenapa? Lupa, gak mungkin. Karena makan adalah gaya hidup, betul? Nanti setelah ibadah jam makan malam. Kalau memang Bapak Ibu gak puasa dan biasa makan malam, pasti nagih makan malam. Besok pagi kalau nagih sarapan ya pasti nagih sarapan. Dan itu gak usah dikasih tahu, nagih dari dalam soalnya. Ayo bilang sama roh kita. Ayo kamu harus mempunyai gaya hidup seperti itu. Gak bisa lagi diharuskan. Jadi kalau misalnya indikasi orang-orang yang masih levelnya keharusan, capek, lupa, berontak. Capek aku udah capek kerja sepanjang hari, masa harus mesbah keluarga, masih harus berdoa lagi nanti malam. Kamu doa enggak, lupa kok, ntar aja di gereja. Capek, lupa, berontak. Mari kita buka sama-sama di 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Coba lihat. 2 Petrus 3 ayat 17 mengatakan begini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan apa? Terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan sampai tersesat, jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh. Supaya tidak tersesat dan kehilangan pegangan, Alkitab mengatakan bertumbuhlah. Berakar kemudian bertumbuh. Di dalam apa? Kasih karunia, bukan yang lain. Di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Berarti bertumbuh di dalam kasih karunia. Berarti setiap hari kita harus paham apa? Tuhan, aku mau mempelajari apa tuh bertumbuh di dalam kasih karunia. Salah satu contohnya begini, saya gak punya banyak waktu. Saya memberikan poin-poin saja lah gini. Salah satunya gini, seringkali kita kalau berdoa itu, Tuhan tahulah hati kita. Kita mau berdoanya salah, Tuhan juga tahu hati kita. Roh Kudus yang mengucapkan jeritan hati kita, Tuhan akhirnya dengan sendirinya Roh Kudus akan mengoreksi dan dia akan menjawab kita. Tetapi karena ucapan kita salah, pengertian dan pengenalan kita salah, akhirnya tanpa kita sadari, kita memberi tahu diri kita sendiri sesuatu yang salah. Dan akhirnya kita merasa tertuduh. Contoh. Banyak di antara kita, saya percaya di sini nggak begitu. Misalnya mau mulai sebuah ibadah,
Atau kita mau mulai sebuah doa yang biasa kita ucapkan tanpa kita sadari, kita katakan apa? Tuhan, layakkan aku Tuhan. Nah, padahal kita sudah dilayakkan ribuan tahun yang lalu. Harusnya doanya gimana? Tuhan terima kasih bahwa aku sudah dilayakkan. Beda toh. Kita hidup taat hari ini bukan karena supaya dilayakkan Tuhan, bukan. Kita hidup taat karena kita sudah dilayakkan di kayu salib. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di sorga. Langsung bertumbuh di dalam kasih karunia. Dari itu saja, dari dasar itu saja, kita memberitahu diri kita sendiri akhirnya tidak ada lagi penuduhan di dalam Tuhan. Tidak ada penghakiman di dalam Tuhan. Tidak ada kutuk di dalam Yesus. Karena semuanya selesai di kayu salib ketika dia katakan, sudah selesai. Dulu ada hari pendamaian, di mana sang imam besar harus masuk ke dalam ruang maha kudus. Ruang maha sakral, ruang yang menakutkan. Dan kenapa itu ruang menakutkan? Karena sekali setahun dia harus masuk ke dalam ruangan itu. Untuk mengadakan apa? Sebuah prosesi upacara pendamaian Tuhan dengan manusia. Dan sejarah mencatat ada 18 sampai 20 macam korban-korban yang harus dilakukan sama imam besar Harun. Supaya ketika dia masuk ke dalam ruang maha kudus, dia dilayakkan. Itu yang dia harus lakukan. Dia harus bersih-bersih sebelum dia berhadapan sama Tuhan. Itu konsepnya gitu. Kemudian dia akan masuk ke dalam ruang maha kudus, di depannya ada tabut perjanjian, lambang daripada hadirat Tuhan. Saya nggak bisa jelaskan lebih detail karena nanti makin jelimet makin panjang. Ada lambang hadirat Tuhan, tabut perjanjian. Di atasnya ada tutup pendamaian namanya. Dia membawa darah daripada hewan. Dia percikan di antara dua patung daripada lambang malaikat kerub di atas tutup pendamaian. Ketika dia percikan darah daripada hewan, hadirat Tuhan turun. Karena memang harus mengadakan sebuah pengorbanan supaya pendamaian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dilakukan sekali setahun. Ketika hadirat Tuhan turun, hadirat Tuhan melihat imam besar Harun dari lensa hukum Taurat. Kalau imam besar Harun tidak kudus, mati loh dia. Mati dia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan semalam sebelum ada hari pendamaian, mungkin ada kebaktian ucapan syukur di rumahnya Harun, karena besoknya bisa mati dia. Makanya imam besar yang masuk ke dalam ruang maha kudus itu ada talinya di kakinya, sama ada loncengnya. Supaya kalau dia sampai mati di dalam, temannya gak berani ngambil jenazahnya di dalam. Temannya akan tarik jenazahnya dari luar pakai tali. Diloncengin dulu, ada respon gak? Sampai kayak gitu, bayangin. Di perjanjian baru ada seorang imam besar. Dia masuk ke dalam ruang maha kudus bertemu dengan Bapa di sorga. Dia tidak membawa darah hewan, dia membawa darahnya sendiri. Dialah Yesus. Dan ketika dia katakan sudah selesai di kayu salib, yang terjadi apa? Tabir bait Allah terbelah dua. Itu ada artinya bahwa sekarang kita bisa menghampiri tahta Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Yang terjadi adalah pelukan daripada Tuhan dan kasih karunia yang mengatakan, aku sangat mengasihimu. Gak ada lagi orang harus bersih-bersih sebelum menghadapi hadirat Tuhan. Gak ada orang harus seka-seka sebelum mandi. Gak ada. Orang mandi ya mandi. Gak ada orang bersih-bersih dulu sebelum mandi. Dengan itu semuanya, bayangkan loh. Kita bisa dalam posisi sedang tidur pun bisa berdoa dan Tuhan dengar. Dulu mana bisa. Kita dalam kondisi berdosa pun bisa datang ke hadirat Tuhan, yang ada Tuhan ampuni kita. Itu kasih karunia. Kasih karunia bukan tiket buat dosa. Kasih karunia membebaskan manusia. Dan Yesus lakukan itu sekali dan untuk selama-lamanya. Pertanyaan saya waktu dia lakukan itu ribuan tahun yang lalu, emang kita udah lahir? Belum. Dia lakukan itu untuk dosa kita yang akan kita lakukan nantinya. Bukan tiket buat dosa, bukan. Makin mengerti kasih karunia, makin gak mau buat dosa. Makin nangis, makin menghargai betapa dahsyatnya kasih Tuhan atas hidup ini. Akhirnya gak tersesat. Akhirnya kita gak kehilangan pegangan. Anak saya Raina sekarang 22 tahun. Puji Tuhan nanti bulan depan dia wisuda selesai sekolahnya. Waktu masih kecil ini anak sangat susah diatur. Itu anak paling sering hilang di mall.
Kalau jalan di mall, kalau dipegangin tangannya selalu bilang gini, lepasin, lepasin. Nanti saya bilang gini, enggak mau. Kalau dilepasin kamu kabur selalu. Selalu dia berbuat janji. Dan pinter janjinya gini, enggak, aku enggak kabur. Maksudnya dia dalam 5 menit pertama aku enggak kabur. Tapi setelah 5 menit aku mau ngapain setelah itu, terserah aku. Jadi kalau dilepasin ya memang dia diam aja, setelah itu baru dia kabur. Pas dimarahin, loh kamu kenapa kabur? Tadi kan 5 menit pertama aku diam di situ. Itu maksudnya aku. Jadi saya udah terbiasa mendapatkan panggilan dari meja informasi di mall. Bapak Billy Lantang ditunggu anaknya di meja informasi. Jadi setiap kali saya datang ke sana dia lagi duduk di meja informasi kakinya begini-begini. Terus dia panggil, "Hai Dedi," gitu. Saya nggak bisa marah. Dia selalu dapat meja informasi. Satu hari dia hilang di mall juga. Dan saya perhatikan mall itu nggak ada loh meja informasinya. Mateng. Gimana coba? Karena dia harus cari meja informasi kan. Tiba-tiba telepon berdering. "Dedi, aku sudah di rumah." Loh gimana caranya? Naik taksi sendirian. Minta ampun ini anak. Tersesat dan hilang. Kenapa? Karena anak kecil. Jangan sampai kita seperti itu. Karena banyak perkara besar loh. Tuhan mau titipkan dalam hidup kita. Kalau kita nggak dewasa-dewasa, disimpan dulu sama Tuhan. Sama toh, waktu kita punya anak-anak, kan kalau ke toko mainan ada umur-umurnya, ada usia-usianya. 2-4, 6-8, 10-12, 16 tahun ke atas. Saya nggak mungkin kasih mainan kepada anak saya umur 2 tahun, mainan yang tulisannya 16 tahun ke atas, nggak mungkin loh. Udah mahal dirusakin sama dia, karena apa? Masih kecil. Coba lihat Amsal 20 ayat yang ke-5. Perhatikan, ini ayat yang sangat penting yang saya mau kita belajar pada malam hari ini. Amsal 20 ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan begini. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Rancangan di dalam hati manusia, rancangan itu bahasa aslinya etsah. Etsah berarti firman yang pernah kita dengar dan kita baca. Sudah ke-download Bapak Ibu ke dalam pikiran dan hati kita. Perhatikan kalimat berikut ini. Orang yang pandai tahu menimbanya. Menimba tuh dalah. Dalah tuh berarti mengambil sesuatu yang dari dalam dibawa keluar. Pandai itu artinya tabun. Tabun itu artinya orang yang cakap berargumentasi. Nah lo makin bingung kan. Aku jadi harus saja orang yang pandai, berarti aku harus menjadi orang yang cakap berargumentasi. Argumentasi sama siapa? Ternyata firman ini sedang mengajarkan kita harus cakap berargumentasi sama diri sendiri. Pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Waktu saya bertobat yang saya katakan tadi tahun 98. Yang lahir baru waktu Billy Lantang bertobat apanya? Tubuh, jiwa atau roh? Rohnya. Tubuhnya tetap sama. Waktu lahir baru saya lihat di kaca tetap gak ada rambutnya. Berharap rambutnya tumbuh, gak ada. Tubuhnya tubuh yang fana kok. Nanti dapat tubuh yang baru ketika jumpa sama Tuhan. Jiwanya, jiwa kita penuh, di dalam jiwa ada apa? Kehendak, pikiran, hati, emosi. Itu di dalam jiwa. Jiwa itu selalu in progress atau under construction. Jiwa itu Roma 12 ayat 1 dan 2, pembaharuan budi terjadi setiap hari. Ada sekolah kehidupan. Yang lahir baru apanya? Rohnya. Waktu roh saya lahir baru tahun 98, jiwa saya yang sudah bertahun-tahun hidup sama saya itu udah penuh sampah. Karena udah ke-download macam-macam kan, udah lihat, udah dengar hal-hal di dunia ini, udah banyak nilai yang ngawur di dalam hidup saya. Jadi waktu lahir baru tahun 98, yang baru lahir kan rohnya. Usianya masih sangat muda. Supaya hidup saya dipimpin sama roh, saya harus kasih makan rohnya. Betul? Kalau saya nggak kasih makan rohnya nggak bertumbuh. Kalau rohnya nggak bertumbuh, saya nggak hidupnya dipimpin sama roh, dipimpin sama jiwa saya yang penuh sampah. Jadi, ketika saya berhadapan sama sebuah masalah,
Saya sedang berargumentasi kepada diri sendiri ketika harus mengambil sebuah keputusan. Mengambil sebuah penilaian. Waduh, harus apa ya? Harus mengambil keputusan apa ya? Jiwanya yang penuh dengan kedagingan dan kenikmatan daging akan kasih tahu, udah kamu lakukan ini aja. Iya ya, lebih enak begini ya, karena daging yang bicara. Di dalam roh kita berbicara hal yang berbeda. Jangan nak, jangan. Itu gak bener nak. Tapi gak enak Tuhan. Lakukan kebenaran Tuhan. Kita lagi berargumentasi sama diri sendiri. Dan Alkitab mengatakan, jadilah orang yang tabun, yang cakap berargumentasi dan mengalahkan diri sendiri. Dan itu gak gampang. Buktinya ada, coba lihat ayat berikut ini. 1 Korintus 2 ayat 14, sebentar saya jelasin. Banyak hal kalau kita gak bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan akan menjadi kebodohan bagi kita Bapak Ibu. Percuma kita menyebut diri orang Kristen kalau gak mengerti kebenaran dan gak melakukan kebenaran. Karena seringkali kebenaran jadi kebodohan bagi kita karena kita gak pahami firman Tuhan. Karena kita gak mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Coba lihat ya, 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jangan melihat ayat ini dan berpikir, oh itu ayat buat orang yang belum terima Yesus. Orang Kristen punya sisi duniawinya. Apa? Yang tadi saya katakan. Kita punya jiwa ini udah penuh dengan sampah karena kita udah lihat banyak hal dan kita sudah dengar banyak hal nilai-nilai dunia. Jadi kalau kita terus kasih makan roh jiwa kita yang makin kuat, makin menguasai hidup, roh kita nggak akan memimpin hidup kita. Makanya saya katakan pembacaan firman, bertekun di dalam doa, itu lagi kasih makan rohnya. Dan itu nggak bisa menjadi level keharusan, harus gaya hidup. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Perhatikan kalimat ini. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Contohnya gini. Semua yang kita tidak pahami akan menjadi kebodohan. Saya tidak mengerti dunia lukisan. Jadi bagi saya ketika teman saya bilang, Bill itu lukisan harganya 1M. Saya bilang gini dalam hati ya, 1M. Aku juga bisa buat lukisan kayak gitu karena cuma coret-coretan doang. Dalam hati. Kayak cat tumpah tau gak? Karena saya gak ngerti dunia lukisan. Terus dia bilang, loh itu ada maknanya, coba kamu lihat lebih dalam. Saya lihat lebih dalam, pusing saya lihat lukisannya. Karena abstrak. Dan menjadi kebodohan ketika dia bilang ada temennya yang udah beli lukisan 1M itu. Yang bagi saya, jelek bagi saya. Karena saya gak ngerti. Saya gak paham, jadi kebodohan bagi saya, betul gak? Sekarang kalau saya kasih tahu Bapak Ibu tentang hobi saya. Kalau Bapak Ibu gak suka sama hobi saya, menjadi kebodohan. Nih saya kasih tahu. Saya kolektor pesawat terbang, saya punya 300 lebih pesawat terbang, mainan jangan kaget. Kaya banget hamba Tuhan punya pesawat segitu banyak, mainan. Tuh kan, baru tahu ada mainan pesawat, ada namanya diecast pesawat, skala 1/400 segini-segini. Kenapa? Karena saya suka dunia aviasi. Saya kalau gak jadi hamba Tuhan jadi pilot. Saya punya sertifikat dari Boeing menerbangkan pesawat. Ini minggu depan, saya janjian sama seorang pilot anak Tuhan untuk main ke flight simulator dia. Jadi masuk seperti kayak kokpitnya pesawat. Beneran tapi, ya beneran dia punya loh. Dia sewa-sewain buat orang-orang. Mahal. Itu orang kalau mau belajar situ 1 jam bisa berapa juta itu. Dia bilang kamu datang aja ke sini. Kamu ke sini, kita main, kita terbangin pesawat, aku ajarin kamu. Ilmu-ilmu yang lebih dalam. Saya udah tahu beberapanya dari situ. Dia bilang saya ajarin lebih dalam lagi. Wah senang saya. Karena ini belajar kokpit, jadi kalau sampai terjadi apa-apa ya aman, itu karena cuma flight simulator. Tapi asli dalamnya, sama seperti Boeing 737 kalau kita naikin. Nah, saya salah satu kolektor pesawat maskapai Indonesia yang lama-lama, yang semua yang dulu-dulu saya punya loh. Salah satu yang terlengkap, ada Borak, Mandala, Sempati, Merpati itu. Kalau nggak ngerti kan bingung, apa itu? Yang ngerti akan paham. Minggu lalu teman saya datang ke rumah, saya bilang gini, kamu mau lihat koleksi aku? Karena dia suka pesawat.
Waktu masuk ke kamar saya dia bilang gini, wow kamu punya Fokker 27, Fokker 28, DC9, Convert 880. Nah, gak ngerti kan? Dia ngerti, dia paham karena senyawa sama saya. Saya punya airport loh. Mainan, jangan kaget loh. Bukan beneran ya. Mainannya. Karena suka pesawat. Saya kalau di airport, pesawat delay. Yang penting ada kaca di depan saya bisa lihat pesawat turun naik saya gak masalah. Seneng saya. Teman saya komplain kalau lama-lama dia, saya gak masalah. Yang penting liatin pesawat turun naik, terapi bagi saya. Suka sama pesawat, gak jadi pilot aja. Makanya laguku terbang tinggi, seneng saya. Berasa terbang gitu ya. Suka, saya ngomong-ngomong sama teman pilot, banyak banget teman-teman pilot saya. Tuh, saya bisa berkisah nih tentang hobi saya. Bagi yang gak paham jadi kebodohan. Makanya ketika musim pandemi kemarin, ketika suami istri minta konseling dan saya bilang, Pak, Bu, ayo bilang maaf duluan sama pasanganmu. Mereka bilang apa? Enak aja Pak, kan bukan saya yang salah. Terus saya kutip ayat ini, coba lihat. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34, coba lihat. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saling mengasihinya itu bukan berdasarkan orang itu mengasihi saya. Saya harus mengasihi orang itu sama seperti Kristus mengasihi saya. Bagi orang yang gak ngerti, yang cuma sekedar baca, jadi kebodohan bagi dia. Pak, Bu, minta maaf duluan bukan berarti Bapak Ibu yang salah. Itu namanya Bapak atau Ibu sedang membawa ketuduhan dalam rumah. Keenakan dia Pak, nanti dia ngulangin lagi Pak, kayak begitu terus. Gak apa-apa, biarin aja. Yang penting kamu berubah dulu. Kalau kamu mau lihat dia berubah. Jadi kebodohan bagi dia. Yesus ngajarin apa sama murid-muridnya? Jadi hamba. Kemudian Alkitab menjadi sesuatu yang paradoks dong kalau kita dengar juga bahwa kita adalah imamat rajani, betul? Hamba, satunya imamat rajani. Jadi maunya gimana sih Tuhan? Nah ini, Yesus lagi ngajarin gini. Milikilah hati hamba. Perilakunya di luar rajani. Supaya engkau memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi ketika orang melihat tindakan dan perkataan kita dari luar, melihat Tuhan. Jangan dibalik Bapak Ibu. Kalau dibalik hatinya rajani, luarnya hamba, luarnya ketemu sama orang yang kita lagi pernah menyakiti hati kita, kita belaga-belaga begini, oh iya gak apa-apa, pas sudah selesai. Mangkel, dasar botak luar biasa, nyebelin itu orangnya. Hatinya begitu jadinya. Makanya ya, saya selalu bilang gini sama anak-anak Tuhan. Kalau besok ketemu sama orang yang pernah nyakiti hati kita, tegur duluan. Tapi udah pernah Pak, saya didiamkan Pak sama dia Pak, dia buang muka. Gak apa-apa, hati hamba, perilaku rajani. Susah, susah. Melawan kedagingan dan martabat kemanusiaan kita, jelas. Jangan jadikan kebenaran itu sebuah kebodohan. Karena itu firman Tuhan. Jadi kalau sampai ketemu orang yang pernah nyakiti hati kita dan udah lama gak ngobrol sama dia, tegur duluan. Ketemu di pasar, tegur duluan. Dibuangin muka, biarin aja. Perilakunya rajani soalnya. Selalu ingat sama karya Kristus di kayu salib, kita gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Sakit hati kita gak ketika dibuangin muka? Jelas. Tapi kita sedang menabur kebenaran. Dan upah kita besar di surga, yang membela kita Tuhan bukan manusia. Abis dibuangin muka, kita ketemu sama teman kita yang kenal sama itu orang. Ada kecenderungan langsung mau ngapain? Gosip, betul? Kamu tahu gak? Aku baru ketemu sama itu orang. Oh ya? Aku dibuangin muka, kurang ajar itu orang. Oh pasti pengen banget ngomong begitu. Ketika ketemu sama teman yang kenal sama orang itu, gak usah ngomong apa-apa, diam aja. Itu berarti apa? Hatinya hamba, perilakunya rajani. Itu loh, itu baru satu prinsip loh. Kita ngomongin prinsip Tuhan banyak. Kalau kita nggak pahami prinsip-prinsip ini, jadi kebodohan bagi kita. Kita nggak bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan.
alhasil yang terjadi apa? Coba lihat ini. Ibrani 4 ayat 2. Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan tidak berguna bagi mereka. Firman Tuhan itu nggak berguna bagi mereka. Kenapa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Percuma dikasih firman Tuhan nggak bertumbuh akhirnya. Kita harusnya malu. Lukas ya, Dr. Lukas itu menulis detail tentang Yesus sendiri loh. Yesus yang pakai casingnya manusia, Lukas 2 ayat 52. Coba lihat, detail dia tulisnya. Lukas 2 ayat 52. Yesus makin bertambah besar fisiknya. Kemudian perhatikan kalimat ini. Dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Secara manusia, secara manusiawi pakai casing manusia dia pun bertumbuh secara hikmat. Kok kita nggak mau? Saya suka dengan apa yang Daud katakan tentang prinsip ini. Dia katakan ini kepada dirinya sendiri. Mazmur 131 ayat yang kedua. Ini menjadi doa saya setiap pagi. Saya selalu katakan ini setiap pagi. Ini yang Daud katakan. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Nah, kalau saya bisa tambahin jiwa kita yang penuh sampah. Menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang penuh sampah. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih itu artinya melepaskan ketergantungan sama susu. Siapa yang harus dilepaskan ketergantungan sama susu? Jiwa kita yang penuh sampah. Makanya kalau saya bangun pagi saya bilang ini, Tuhan hari ini Tuhan, aku mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Aku mau berakar sedalam-dalamnya di dalam Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan hari ini aku mau menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang penuh sampah Tuhan. Karena hari ini aku percaya aku mau disapih, lepas dari ketergantungan sama susu jiwaku ini Tuhan yang kerap kali mau melakukan kehendak daging. Anak kecil kalau dilepas dari susunya nangis gak? Nangislah. Kita dilepas dari keinginan daging, nangis pasti. Berat kok. Kita lebih mengambil keputusan untuk lebih tidak negor orang yang tadi saya katakan. Lebih mudah itu kok, udah diemin aja udah memang. Lebih mudah itu daging kita. Tapi firman Tuhan gak ngajarin gitu. Jadi kalau ketemu sama orang yang nyebelin itu ya, jangan pernah lupa kalimat ini. Tuhan aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang penuh sampah Tuhan. Aku akan memberi makan rohku supaya aku bertumbuh di dalam Tuhan. Aku akan tegur dia Tuhan. Nanti kalau aku sakit hati dan aku tersinggung, itu urusan nanti dan itu gak penting Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang sembuhkan aku. Yang penting aku mempunyai perilaku rajani di dalam Tuhan. Itu baru luar biasa. Itu baru namanya orang yang berakar di dalam Kristus. Akhirnya apa? Perkara besar diberikan sama Tuhan. Lihat 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2 coba lihat. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Coba lihat ini. Saya gak mau Tuhan ngomong gini sama saya. Ini Paulus ngomong sama jemaat di Korintus. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saya gak mau. Saya gak mau kalau Tuhan sampai ngomong gini. Bil, aku gak bisa ngomong soal kebenaran firman Tuhan sama dirimu. Karena kamu belum paham. Karena kamu belum bertumbuh. Kamu masih minum susu, Bil. Aku punya perkara besar loh, Bil. Aku mau titipkan dalam hidupmu. Kamu belum siap, nanti dulu ya, Bil. Tuhan tetap mengasihi kita kok. Tuhan tetap sudah mengampuni kita. Tapi perkara-perkara besar yang tadinya mau dititipkan nanti dulu. Karena belum bertumbuh, gak berakar di dalam Kristus. Ibrani 5 ayat 13. Ini cukup detail ayatnya. Dan cukup menampar sebenarnya. Ibrani 5 ayat 13 mengatakan gini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Orang yang masih minum susu gak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah apa? Jelas anak kecil. Jangan sampai, dan saya gak mau, dan saya akan bilang betul Tuhan, saya gak mau jadi anak kecil secara rohani. Saya mau kasih makan roh saya Tuhan, supaya aku dipimpin sama roh melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya akan tutup ya dengan 2 ayat ini ya Bapak Ibu. Baca dulu di Kejadian 3 ayat 10, nanti setelah itu kita baca Ibrani 4 ayat 12 dan 13.
Ini yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa di perjanjian lama. Di perjanjian lama manusia ketakutan sama Tuhan. Coba lihat Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu selalu di hadapan Tuhan itu, semua di perjanjian lama itu serba fisik. Dimasukin dalam perjanjian baru, masuk ke dalam sini. Dulu yang sakral, bait Allah. Dimulai dari tabernakel Musa, kemah Daud, bait Allah 1 dan 2. Salomo sama Zerubabel yang dirikan. Masuk ke dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi waktu tahun 2020, waktu orang-orang mengatakan gereja ditutup, saya bilang bukan. Yang ditutup gedungnya, gereja gak bisa ditutup. Karena gereja adalah saudara dan saya. Amin. Dulu yang sakral adalah pengorbanan, sekarang yang sakral, yang Yesus ajarkan, ketaatan. Pengorbanan tanpa ketaatan gak ada artinya. Dulu yang sakral hari Sabatnya. Makanya apa? Waktu itu Yesus sampai-sampai membuat mujizat di hari Sabat. Dia masuk lebih dalam lagi di Ibrani dikatakan apa? Pikiran dan hatimu masuk dalam perhentianku. Percuma lakukan hari Sabat di hari Minggu atau hari ibadah seperti begini. Kalau pikiran dan hatinya tidak masuk ke dalam perhentian dengan Tuhan. Maksudnya apa? Istirahat di dalam hadirat Tuhan. Percuma datang ibadah-ibadah kalau pikirannya masih kemana-mana. Sabat itu dimasukin di dalam sini sama Yesus. Dulu dalam posisi fisiknya telanjang, takut sama Tuhan. Sekarang disebut lagi di perjanjian baru. Yang telanjang adalah rohnya dan jiwanya di hadapan Tuhan. Coba lihat Ibrani 4:12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, firman Tuhan itu tajam, ya. Seperti pedang lebih tajam dari pedang bermata dua, menusuk amat dalam sampai memisahkan, nih lihat nih, jiwa dan roh. Memisahkan jiwa dan roh. Jadi makin paham firman Tuhan, makin tahu oh ini kehendak jiwa, ini kehendak roh. Jadi orang yang apa tadi kita udah belajar, tabun, berargumentasi sama diri sendiri, ini yang salah, ini yang benar. Karena firman Tuhan memberitahu. Sendi-sendi dan sum-sum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada satu makhluk pun tersembunyi di hadapannya. Perhatikan kalimat ini. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka. Di depan mata dia dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Kata telanjang di sini artinya trakelizo, dibuka sampai kelihatan semuanya. Bukan fisiknya, jiwa dan rohnya. Dan ingat, ketika kita sedang ditegur sama Roh Kudus. Kalau sampai Bapak Ibu pernah merasakan dituduh, dihakimi, diingatkan sama masa lalu, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak menuduh, Tuhan tidak menghakimi, Tuhan tidak mengingatkan masa lalu kita, itu iblis. Roh Kudus akan menginsafkan manusia dengan kasih karunia, dengan pelukannya. Jadi ketika baca firman, jangan sekedar baca firman, perhatikan dan catat ini baik-baik, biarkan firman membaca saya. Biarkan firman membaca saya, dan itu bukan tuduhan. Roh Kudus akan kasih tahu, nak itu salah loh nak, jangan lakukan itu ya nak. Terima kasih Tuhan. Telanjang di depan Tuhan, tetapi tidak dituduh sama Tuhan. Makanya ngajarin anak-anak itu jangan begini-begini. Saya menikmati hasilnya sekarang ini. Anak saya sudah 22 tahun dan 15 tahun. Waktu mereka masih kecil, saya tidak pakai metode begini-begini. Anak siapa kamu? Anaknya juga bingung, lah anak kamu kok nanya sih? Anak siapa? Iya kan? Terus dimarah-marahin, udah gitu gak dikasih solusi. Waktu kedua anak saya dulu nakal-nakal dan adalah pasti melewati masa-masa yang bandel ada. Saya berlutut di depan mereka. Saya rangkul mereka dan saya katakan apa? Dek, Dedi bisa lakukan apa supaya kamu tidak mengulangi ini lagi. Di saat itu langsung mereka berpikir apa? Ayahku tidak berseberangan dengan aku. Sama seperti Yesus. Ayahku ada di pihakku. Ayahku mengasihiku walaupun aku berbuat salah. Dia nangis. Dia menyebutkan disiplinnya kalau dia lakukan itu lagi. Ketika terjadi lagi, dia melakukan disiplinnya sesuai dengan perjanjian, dia tidak sakit hati sama orang tuanya.
Alhasil waktu saya dan istri saya tidak di rumah, mereka tidak nakal bukan karena ketakutan sama orang tuanya, tetapi karena mereka hormat sama orang tuanya. Paham? Saya mau supaya kita mengerti bahwa kita itu di hadapan Tuhan bukan karena ketakutan sama Tuhan. Takut itu sama Tuhan itu berarti hormat, reverent to him, itu bahasa Inggrisnya. Ketika kita dibukakan sama Tuhan, ketika kita dikasih tunjuk sama firman Tuhan, ini loh kamu harus lakukan, dan lain sebagainya. Yang ada adalah kasih karunia Tuhan. Saya akan tutup ya dengan kisah nyata ini. Saya gak mau berdiri di depan sini seolah-olah kayaknya saya udah paling dewasa. Enggak, kita semua sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saya pun punya kelemahan. Saya belajar dan saya dibukakan sama Tuhan tahun lalu. Dan saya tanpa saya sadari, karena kejadiannya begitu cepat. Dan tanpa saya sadari saya melakukan sesuatu, berbicara sesuatu, dan Roh Kudus akhirnya kasih tahu sama saya lewat anak saya. Tahun lalu itu masih online sekolah, betul? Anak saya ini dua-duanya gak ada yang suka sama pelajaran matematika. Bagi mereka itu, yang sampai mereka pernah tanya gini, yang menciptakan matematika itu siapa sih? Kurang kerjaan itu orang. Susah itu pelajaran matematika. Sampai-sampai mereka bilang gini, apakah kita gak punya hak untuk kasih tahu sama guru-guru? Kalau kita udah belajar penambahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian, udah cukup lah. Yang lain-lain juga gak kepake nantinya. Dia ngomong, apa yang pernah ngomong gitu dia? Saya bilang, enggak lah, itu banyak orang juga pakai, tapi kan kita gak akan pakai. Tujuan nantinya sekolah juga gak sampai seperti begitu-begitu katanya gitu. Jadi setiap kali anak saya yang kedua ini namanya Keaton, kalau dia ujian matematika selalu remedial. Kenapa? Karena angkanya jeblok selalu. Angkanya selalu di bawah 60, 57, 54, selalu remedial. Tetapi kalau remedial selalu dia karena udah belajar ulang, dia dapat angka lumayan bagus dan pas lah, lebih dari 60. 67, paling tinggi 70 lah. Jadi kalau dia mau remedial, mau di ujian ulang, saya tenang, ya udah kamu belajar aja dek gitu. Karena memang selalu gitu. Di tahun lalu waktu lagi online, tiba-tiba anak saya bilang sama saya, Dad, tadi ujian matematikanya 57. Aduh. Jadi ujian ulang, remedial. Iya. Ya udah kamu belajar ya. Kamu kan udah ngerti. Seperti biasa kamu belajar. Iya. Di hari Senin remedial. Waktu ujian ulang udah ujian selesai, malam hari pas kita mesbah keluarga, saya menunggu anak saya memberikan laporan dapat angka berapa. Jadi waktu dia masuk kamar saya malam-malam, gimana dek? Dapat berapa? 67, 70. Dia mukanya sedih. Dan dia memberikan faktanya kepada saya. Dad, dapat 43. Aduh. Kok makin jeblok dek? Biasanya kamu makin bagus kok jadi 43, makin jelek. Susah Dad. Itu pelajarannya algebra. Itu yang ciptain kurang ajar itu orang. Iseng banget itu, susahnya minta ampun. Aku udah belajar masih aja ribet, aduh susahnya minta ampun. Ya udah mau ngapain ya? Ya udah kamu udah lakukan yang terbaik kok. Ya udah. Karena dia bertanggung jawab anaknya. Tiba-tiba dia cerita sama saya. Dia bilang gini, kalau musim pandemi begini, terus kita lagi ujian online. Kayak tadi dia bilang gitu. Itu gurunya sempat ada meeting. Jadi sempat Zoom-nya dimatiin. Jadi aku bisa keluar kamar, ngambil cemilan sama minuman. Jadi selagi ujian aku sambil nyemil katanya gitu. Enak juga ya. Kalau di kelas kan gak bisa dia bilang gitu. Waktu dia lagi cerita begitu, saya pikirnya berbeda. Saya bilang apa toh? Dek, gurunya matiin Zoom. Berarti gurunya gak lihat kamu kan? Enggak. Kamu kenapa gak buka buku deh? Saya suruh anak saya buka buku. Maksud buka buku. Kalau kamu buka buku kamu dapat angka 80. Dia bilang apa? Gak boleh dong, kan ujian. Siapa bilang? Kan gurunya gak kasih tahu. Kenapa saya ngomong gitu? Karena dulu saya jagoan nyontek. Dek, itu gurunya lagi ngasih kode sama kamu boleh buka buku dek. Gak boleh Dek, gak boleh. Namanya juga ujian.
Saya nggak puas. Emang gurunya ngomong, anak-anak, Miss mau meeting. Zoom dimatikan, anak-anak gak boleh lo buka buku ya, jujur lo semuanya. Emang Missnya ngomong gitu? Enggak. Nah itu kode keras deh. Itu kode keras, rugi kamu gak buka buku. Lain kali kalau kayak gini-gini panggil Dedi yang bukain deh bukunya deh. Rugi kamu. Harusnya kamu dapat 80, dapat 43. Saya masih gak puas. Minggu depannya pengambilan raport online. Saya berhadapan sama gurunya yang meeting itu. Saya tanya sama dia, Miss, itu minggu lalu pas remedial, Missnya kan meeting. Anak-anak Zoom-nya dimatikan kan. Itu berarti kan mereka boleh buka buku loh Miss ya. Oh ya gak boleh dong Pak. Namanya juga ujian. Loh Miss kan gak kasih tahu sama mereka. Berarti kalau mereka buka buku ya sah-sah saja sebenarnya. Bener gak Miss? Yo nggak boleh dong Pak. Dan saya nggak perlu kasih tahu karena anak-anak itu sudah mengerti integritas. Nah lo, emangnya ada apa Pak? Oh saya bingung mau jawabnya apa. Oh nggak apa-apa Miss, nggak apa-apa. Makin malu lagi waktu dia ngomong gini. Kapan Pak khotbah di sini lagi? Nah lo, di malam hari itu saya peluk anak saya. Saya minta maaf sama dia. Dek sorry ya. Bapak Ibu tahu anak saya ngomong apa? Dedi, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nyontek. Istri saya lewat. Rasain loh. Emang enak jadi hamba Tuhan. Anak disuruh nyontek. Tapi kan maksudnya baik. Enggak gitu kali caranya. Lebih dewasa anaknya daripada kamu katanya. Saya mengalami momen trakelizo dibukain sama Tuhan. Apakah saya rasa tertuduh? Roh Kudus menuduh saya? Tidak. Tuhan bilang gini sama saya, Bill, belajar. Bukannya berarti kamu lebih tua, kamu khotbah di mana-mana, kamu udah paling dewa. Tidak. Kamu setiap hari bertumbuh di dalam kasih karunia. Hari ini aku mau bukain sama kamu belajar dari anakmu tuh. Oke Tuhan. Maafin aku ya Tuhan. Tiap hari kita bertumbuh, berakar di dalam kasih karunia Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang Alkitab katakan apa? Tidak tersesat dan tidak kehilangan pegangan. Dan saya percaya makin kita bertumbuh dewasa, perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Khususnya di tahun 2023. Negara dan banyak orang mengatakan prediksi resesi, anak Tuhan tidak akan mengalami resesi. Anak Tuhan akan mengalami perkara besar. Karena kita adalah orang-orang yang dewasa, berakar di dalam Tuhan. Dan ketika kita dibawa tinggi sama Tuhan, kita tidak sombong. Kita bahkan mengampuni orang yang bersalah sama kita. Karena apa? Firman kebenaran bukan kebodohan bagi kita. Firman kebenaran merupakan pegangan hidup kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman kebenaran. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, kalau hamba-Mu stop sampai di sini, firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Bahkan membuat kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya perkara-perkara indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, Tuhan akan terus titipkan untuk kami kelola. Karena kami adalah pengelola-pengelola yang luar biasa di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini, karena kami adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hamba-Mu percaya setiap dari kami akan mengalami Tuhan. Bahkan hidup kami akan penuh dengan kesaksian karena kami mengalami Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Saudara diberkati Tuhan, amin. Ya, kami dari GBI Rembang mengucapkan terima kasih buat Pastor Billy yang sudah jadi berkat buat kita semua. Biarlah jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, apa yang kita dengar malam ini, mari kita terus renungkan ya dalam hidup kita setelah kita pulang dari tempat ini, saudara. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan itu akan
membuat kita ini menjadi semakin dewasa kalau kita mau mempraktekannya. Ya, saya percaya itu kunci daripada kehidupan kita. Untuk kita semakin dewasa dalam Tuhan, mari kita praktekkan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalammu, takkan bernamamu ku jauh darimu, engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, engkau segalanya bagiku. Karena cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan bernamamu ku jauh darimu, engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, engkau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, karena cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan bernamamu ku jauh darimu, engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, engkau segalanya bagiku, engkau segalanya bagiku, engkau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami malam hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sebab firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu yang akan terus menuntun hidup kami. Untuk kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami umat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, iman kami senantiasa dibangun Tuhan. Untuk kami terus berakar dan bertambah teguh di dalam iman kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Untuk kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami rindu Tuhan setiap hidup kami. Semakin hari semakin bertumbuh rohani kami. Menjadi semakin sehat, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami melalui hamba-Mu. Tuhan, Kau berkati
dan urapi kembali hamba-Mu, Pastor Pilih Lantang yang sudah menjadi berkat buat kami. Tuhan semakin mengurapi, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati seluruh keluarganya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan semakin mengurapi hamba-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Malam hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami pulang, kami mau membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Sebab kami sudah diberkati dalam pekerjaan kami. Kami mau menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Kami mau dipercaya oleh Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang semakin diberkati. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan persembahan kami dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami percaya sepulang dari tempat ini, hidup kami akan semakin diubahkan Tuhan. Kami tidak lagi menjadi kanak-kanak rohani, tapi kami menjadi semakin dewasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk kami terus memiliki pengenalan akan Allah yang benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah bersama dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita semua. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita hidup di dalam perkenanannya. Siapa yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus berkati.